Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran, praktik dan ngaji kitab. Insyaallah melanjutkan kajian kitab tafsir Tafsir Ulumi Tanzil karya Ibnu Juzai ya, rahimahullah taala. Langsung ke baian ya, fattaqun nar, halaman 201 ya. Ya, layarnya tuh. Fattaqun, ya silakan. Fadal, bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqun nara ay fa'aminu litanju minan nari wa abaru billazimi an mulazimihi li'anna zikrun nara ablaghu fit tafkhimi wat tahwili wat takhwifi wa quduha hatabaha al-hijaratu hatabuha. Qala Ibnu Mas'udin hiya hijaratul kibriti li sur'ati itiqadiha Udah belajar wa shiddati harri wasidati hariha. Halo, bayan. Mana nih bayan? hilang Hilang bayan. sinyalnya tadi. Sinyalnya ya. Ya. Tadi dari mana? Di surati itiqadiha wa shiddati Ittaqadiha wa shiddati harriha raihatiha. Ya. Ittiqadiha wa shiddatiha wa qabaha wa qubhi, ini masdarnya. raihatiha. Wa qila al-hijaratul ma'budatu. Al-hijaratul ma'budati wa qila al-hijaratu 'alal itlaqi uiddat dalilun 'ala annaha qad khalaqat huliqat. Huliqat bahwa madhabul jama'ati wa ahli sunnati khilafan liman qala innaha tuhlaku yaumal qiyamati wa kadzalika al jannatu. Menghilang ya, bayan ya. Fattaqun nar, ya, takutlah neraka, ay fa'aminu. Maksudnya berimanlah, litanju, agar kalian selamat ya, minan nari, dari api neraka. Wa ubiro ya, dimajulkan aja lebih cocoknya. Wa ubiro bil lazimi, dan diungkapkan dengan lazim, dengan kelazimannya.
Ya, artinya kalau orang tidak beriman ya, kafir ya, maka dia akan masuk neraka. Itu lazim, kelazimannya. Konsekuensinya gitu ya. An mulazimihi ya dari mulazimnya ya, konsekuensi dari sesuatu yang melekat dengannya. Liana dzikron nari ablagu ya, karena menyebutkan neraka itu lebih kuat ya, fit tafkhimi di dalam mengungkapkan kebesaran ya, watahwil dan kedahsyatan ya, watahwifi dan untuk menimbulkan rasa takut ya. Gitu. Jadi supaya orang itu mau beriman ya, maka diingatkan akibatnya, sesuatu yang lazim, yaitu neraka ya. Aku dua wahatobuha bahan bakarnya ya adalah al-hijaroh, batu. Qala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud berkata, ya hijaratul kibrit, itu adalah batu ya al-kibrit. Lisur ati tiko, di kibrit itu kan berarti korek api ya. Jadi batu korek api. Karena cepatnya dia itu terbakar ya, sangat panasnya dan buruk aromanya. Yakubihi arwayat ya. Wakila dan ada juga yang mengatakan al-hijaratul ma'budah, batu yang disembah. Wakila dan dikatakan, ya ada yang mengatakan al-hijaratu al-itlaq, batu saja ya secara mutlak tanpa disebutkan batu seperti apanya. Uidat ya telah disediakan dalilun ala anna qaluliqat, adalah dalil bahwa neraka itu sudah diciptakan. Wa huwa madhabul jamaah wa ahlus sunnah. Allah alam ini mungkin terbalik nih, harusnya ahlus sunnah wal jamaah. Madhabul jamaah wa ahlus sunnah. Khilafan berbeda liman qala inna tuhlaku yaumal qiyamah. Ya berbeda dengan orang yang mengatakan dia diciptakan pada hari kiamat. Kadzalikal jannah, begitu juga surga ya, artinya sudah diciptakan surga dan neraka itu karena dalam ayatnya jelas mu'idat menggunakan fi'il madi, artinya telah disediakan, artinya telah diciptakan. Begitu juga surga dalam ayat lain ya, u'idat lil muttaqin begitu. Menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Ada yang ditanyakan dulu ya, kita dari pembacaannya dulu ya, fokus ke pembacaan dulu. Kenapa dibaca begini? Ya, itu bisa ditanyakan dulu dari yang tadi dibacakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum lanjut ke yang lain. Baik, dilanjut dulu ya. Ke yang pertama ya. Pak Sandi dari Wa In Kuntum. Silakan Pak Sandi. Baik, Sad. Kedengaran, Sad? Ya, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin al-ayatu itsbatun linubuwati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Linubuwati nabiyina. Ada kata nabiyina di situ? Dalam kitab ini nggak ada, Sad. Ana baca di kitab lain, Sad. Ya. Ya. Di sini ada di PDF-nya nabiyina wa maulana ya Muhammadin. So, tambahan aja sini. Ya, bi iqamati dalili ala anna al-Qur'an alladhi ja'a bihi min indillahi. Falama qaddama itsbatan al-ilahiyati
aqabiha bi isbatin Falamma nubuwwah. Qaddama ya betul. Qaddama isbatal uluhiyati. Falamma qaddama isbatal uluhiyati aqabiha bi isbatin Aqaba ini nubuwwati. fi'il madi. Aqaba yukibu. Aqaba fi'il madi. Aqabaha bi isbatin nubuwwati. Fa in qila kaifa qala wa in kuntum fi raibin wa ma'lumun annahum kanu fi raibin wa fi takdzibin. Fal jawabu annahu dzakara harfun in Zakaro isyarat harfa 50 bi. dzakara harfa in isyaratan illa anna Annahu zakaro harfa illa anna raiba syaratan. ba'idun isyaratan illa anna raiba ba'idun indal uqala fi misli hadal amru Amri fi misli ada fi sebelumnya dia. Setelah fi hadza fi misli hadzal amri. fi misli hadal amri asatil burhani Burhani. Falidzalika wata'u harfu tawaqqu'i wal ihtimali fil amri wal waqi fi amril waqi. Fil amril waqi'i di wuqu'ir raibi wa qubhihi indal uqala'i kama qala ta'ala la raiba fihi ala abdina. Sampai situ Pak, sampai mana? Iya udah. Oh ya Ustaz, sampai situ Ustaz. Iya, terjemah dulu Pak Mas Andi. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian semua dalam keraguan-raguan, al ayatu isbatul nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin. Ayat isbatun linubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah tentang peneguhan, pengokohan terhadap nubuwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi iqamati dalili ala annal Qur'an alladzi ja'a bihi min indillahi. Dan dalam dengan menegakkan dalil di atas bahwa sesungguhnya Quran adalah datang dari sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Falama qaddama isbatan ilahiyah kan di apa? Di ini apa namanya? Isbatal uluhiyah. Tidak ditambahkan. Sama isbatal uluhiyati. Dan ketika telah datang peneguhan terhadap uluhiyah, ini kan qaddama berarti fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Jadi Allah ini ketika Allah mengemukakan qaddama ini. Ketika Allah mengemukakan peneguhan penetapan sifat ilahiyah, ketuhanan, aqabiha bisbatin nubuwwah fil madi. Aqabaha bisbatin nubuwwati. Aqabaha enggak tahu apa mengiringinya ya. Mengiringinya dengan penetapan kenabian. Ya. Fa in qila, dan jika dikatakan kaifa qala, bagaimana firman Allah, wa in kuntum fi raibin, bagaimana Allah berfirman, dan jika kalian semua dalam keraguan, wa ma'lumun annahum kanu fi raibin wa fi takdzibin, dan telah diketahui bahwa sesungguhnya mereka ada dalam keadaan keraguan dan dalam kedustaan atau mendustakan.
Wal jawabu dan jawabnya annahu dzakara harofa dan bahwa sesungguhnya hu-nya itu kepada Al-Qur'an saja, kepada ayat. Sungguhnya Allah. Bahwa sesungguhnya Allah telah mengingatkan huruf in Bukan isyaratan menyebutkan. Bahwa sesungguhnya Allah telah menyebutkan huruf in isyaratan adalah isyarat kepada Sebagai bahwa isyarat. sesungguhnya menyebutkan kepada isyarat Bukan bahwa sebagai isyarat. Sebagai isyarat bahwa sesungguhnya keraguan jauh dari orang-orang yang berakal fi mithli hadal amru dalam permisalan urusan ini burhani. Bukan permisalan. Fi dalam contoh saja. Pada yang semisal perkara ini atau perkara Pada yang jelas buktinya ini satil burhani. Pada semisal perkara ini, perkara yang jelas buktinya ini bisa diakhirkan. Walidzalika waqa'a harofa tawaqqu wal ihtimali fil amri. Oleh karena itu wadoa meletakkan telah meletakkan huruf tawaqqu dan ihtimal. Iya, itu ini kan huruf tawaqqu dan ihtimal gitu. Tawaqqu itu kan sesuatu yang berpotensi terjadi ya, ihtimal berkemungkinan di masa yang akan datang. Terjadi dan berkemungkinan di masa datang dalam urusan perkara ini. Suaranya jadi kecil ya, Pak? Kecil, Ustaz? Al-waqi'u dan potensi ini libu di wuku'i raibi jauhnya dari potensi keraguan waqubhihi dan terjadinya keraguan dan waqubhihi dan kebodohan indal uqala. Buruknya. Oh iya. Dan buruknya di sisi orang-orang yang berakal. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Ditanyakan dulu ya kalau ada yang belum jelas dari segi pembacaannya dulu. Dari segi irobnya, sigot ya, silakan ditanyakan. Sebelum saya jelaskan pembahasannya. Ada yang ditanyakan pembacaannya? Yang lain juga boleh ya semuanya. Di fal jawabu, Ustaz, ya, itu zakaro yang lebih kuat atau zikru harfin? Zikru harfiin. Nah, hu-nya kan kembali ke Allah. Oh, zikru. Annahu zakaro ya. Bahwa Zakaro Allah. harfa ya. Iya, makanya dia fi'il gitu. Zakaro. Allah menyebutkan. Maf'ul. Harfanya maf'ul ya. Maf'ul bihi ya. Dia mudhof, in-nya mudhof ilaih. Isyaratannya sebagai maf'ul li ajli. Lil isyaro ini, lil isyaro asalnya dari maf'ul li ajli. Isyaratan mansub ya, maf'ul li ajli. Satil burhan, burhan ini nggak bisa jadi sifat. Jadi fi misli hadzal amri sati kan sifat dari amri ya.
Burhan itu bukan sifat, burhan itu masdar. Nah, sehingga dia bukan sifat, lalu jadi apa? Nah, dia jadi mudhof ilaih. Tapi mudhofnya ada alif lam ya. Kenapa? Karena mudhofnya ghair mahdoh. Mudhofnya itu ada yang mahdoh, ada ghair mahdoh. Ya. Kalau yang ghair mahdoh itu berupa sifat ya, berupa simpai, simaful atau sifat musyabahah. Ya, maka dia boleh ada alif lam. Oh, itu pembahasan apa ya Ustadz itu Tat? Kalau gitu Tat? Udah pernah Bu dibahas di Alfiyah itu yang tentang idofah, yang ada idofah mahdoh dan ghair mahdoh. Oke, siap. Beda. Udah pernah dibahas di pembahasan Alfiyah ya idofah. Bisa dicek lagi penjelasannya. Jadi yang jelas apa? Burhannya, buktinya. Sati'il burhan. Ya, jadi burhan di situ jadi mudhof Ustadz. Mudhof ilaih burhan. Oh, jadi al-burhani ya itu endingnya Iya. Ustadz. Atau bisa berkemungkinan juga dibaca burhanu bisa. Kalau dibaca burhanu berarti jadi fa'il dari sati'u. Nah, saya pakai yang burhanu di sini saya. Karena ini beberapa minggu yang lalu kan ini jatahnya saya Ustaz. Oh, yang nggak gitu. jadi Tea yang malam. Oh iya betul. Saya ini jadi saya. Kenapa burhanu Bu? Saya al-burhanu. Kenapa alasannya? Apa ya di sini ya? Karena karena jadi itu. Jadi khobar, bisa jadi khobar. Kalau saya Hadzal amru Sati'i al-burhanu. Khobar dari Hadzal mana? amru Sati'i al-burhanu. Enggak, dia hadanya kan mudhof ilaih dari misli. Oh iya. Nyambung. Nyambung. Iya. Terus jadi apa Tat ya? Jadi fa'il kalau marfu jadi fa'il dari sati'u. Sati'u kan isim fa'il, isim fa'il itu bisa hadzal amri as-sati'i al-burhani. Ustaz saya di misli hadzal amri sati'i. Iya. Benar itu. Burhanunya doma marfu. Iya, doma. Jadi ya, kalau doma berarti jadi fa'il dari sati'u. Sati'u apa sati'i? Sati'i dari sati'i. Oh iya, oke. Ya. Berarti dia fa'il dari sati'i ya. Ya. Karena dia isim fa'il ya. Jadi isim fa'il itu bisa berfungsi sebagai fi'il ma'lum, butuh fa'il. Jadi yang jelas apanya? Burhannya, buktinya. Atau bisa juga mudhof ilaih, sati'il burhani. Kalau ini sudah pengamalannya. Ya, kenapa mudhof ilaih? Fungsi. Ya, karena mudhof ilaih karena mudhof ilaih juga kan bisa fa'il ya. Mudhof ilaihnya itu berupa fa'ilnya bisa. Hadza khalqullahi. Mudhof ilaih itu. Khalqunya dia masdar ya. Allahinya kan mudhof ilaih. Cuman dia makna mudhof ilaihnya dia sebagai fa'il dari khalqinya kan. Dari khalqunya. Iya. Ustadz, jadi gini Ustadz, mudhof ilaih yang menempel pada masdar, kalau nggak salah waktu itu saya ngikutin yang Alfiyah, mudhof ilaih yang menempel pada masdar adalah fa'ilnya gitu. Belum tentu fa'ilnya, bisa juga maf'ul bihnya. Kalau maf'ul bihnya bukannya fathah Ustadz? Kalau mudhof ilaih kan majrur hukumnya. Iya, maksudnya kalau dia masdar yang mendatangkan maf'ul bih, bukannya dia jadinya fathah Ustadz? Oh, masdar yang mendatangkan maf'ul bih. Jadi dia fathah gitu. Iya betul, maf'ul bih. Tapi kalau dia nempel mudhof ilaihnya nempel pada masdar gitu kayak Nasrullahi, berarti Allahinya itu jadi fa'il untuk si masdarnya, tapi bentuknya dia mudhof ilaih gitu. Bisa juga mudhof ilaihnya jadi maf'ul bih secara makna bisa, Bu. Oh. Misalnya khalqul insan. Ya.
penciptaan manusia. Manusianya kan jadi objeknya, bukan pelakunya. Iya. Jadi Tat, kalau begitu kapan dia jadi fathah, kapan dia jadi mudhof Nggak, ilaih? kalau jadi mudhof ilaih tetap majrur. Walaupun maknanya ini maf'ul bih. Iya, karena mudhof ilaih kan majrur. Ya. Jadi dia fa'il atau maf'ul bih itu maksudnya dari segi maknanya. Ya, kecuali maksudnya kalau masdarnya beramal ya, seperti amal fi'il yang bisa mendatangkan maf'ul Maf'ul bih bih. setelahnya gitu. Siap Tat. Berarti Misalnya artinya aklu Muhammadin al-hubza. Nah, Hubza maf'ul bih, mana amilnya ya aklu masdar. Masdarnya beramal berarti. Gitu. Iya. Oh, jadi mudhof ilaih yang jadi bisa ya hoklul Khalqul insani. holkul insani boleh atau holkul insana juga boleh gitu Ustaz. Enggak, khalqul insani enggak boleh karena mudhof ilaih dia. Kalau mau ada maf'ul bih nggak bisa langsung begitu, dia harus ada fa'il dulu kayak tadi aklu Muhammadin misalnya. Muhammadinnya kan mudhof ilaih, dia semana dengan fa'il kan. Lalu mau mendatangkan maf'ul bih setelahnya al-hubza. Nah, hubzanya maf'ul bih, tidak langsung nyambung dengan masdarnya. Oh, gitu. Kalau mustatir nggak bisa? Mustatir gimana? Ya, jadi dia seolah-olah nyimpen di dalam. Oh, nggak bisa kata Bu. Oh, siap. Ustadz, jadi misalnya kalimatnya gini ya, dhahabtu li ziyarati ammaka, bisa begitu. Ya, Dhahabtu li ziyarati ammaka. nggak bisa. Ammi kan langsung mudhof ilaih. Oh. Jadi dia kalau maf'ul bih itu ya nggak boleh langsung setelah masdarin begitu, nggak bisa. Ya harus disambungkan ke ke mudhof ilaihnya dulu. Begitu. Siap Ustaz. Jadi ziyarati ammika langsung. Iya. Maknanya maf'ul bih tapi kedudukannya sebagai mudhof ilaih gitu ya Tat ya. Iya. Ya, siap Ustaz, syukran. Seperti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti kalimat banyak di fikih ya walam surojulil mar'ata seperti itu Tad. Iya betul. Iya. Lamsu rojulinya mudhof ilaih dari lamsu, dia semana dengan fa'il kan. Mar'atanya maf'ul bih. Ya Tad, syukron. Iya. Baik, saya jelaskan dulu ya. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian dalam keadaan dalam keraguan. Nah, ayat ini untuk menetapkan kenabian Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di dalam ayat ini dan ayat sebelumnya ya ini menetapkan dua kalimat syahadat sebetulnya. Kalau yang ayat sebelumnya itu menetapkan ketuhanan ya Allah Subhanahu wa taala ayatnya itu wa ja'ala lakumul ardo ya firasya dan seterusnya, yaitu mendatangkan bukti-bukti atas ketuhanan ya Allah Subhanahu wa taala, itu jadi menetapkan syahadat la ilaha illallah. Nah, di ayat berikutnya ayat 25 ya. Itu menetapkan kenabian Nabi Muhammad. Dengan cara apa ya? Biqomati dalil ala anal Quran ja'a bihi minillah. Dengan menegakkan dalil ya hujah bahwa Al-Quran ini ja'a bihi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia berasal dari sisi Allah itu. Ya, jadi kalau misalnya diyakini bahwa Al-Quran itu
yang dibawa oleh Nabi Muhammadiyah adalah berasal dari Allah, ya berarti kan menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Ya, karena bukti kenabian Nabi Muhammad itu diberikan wahyu oleh Allah. Wahyu itu kan berupa Al-Quran, ya, dan juga sunnah, ya. Maka di sini dikatakan falamma qaddama itsbatal uluhiyati aqabaha bi isbatin nubuwati atau nubuati, ya di sini pakai hamzah. Ketika Allah mengemukakan penetapan ketuhanan, ya Allah mengiringinya ya dengan menetapkan kenabian. Begitu. Jadi lengkap di sini dua kalimat syahadat. Ya, lalu kemudian jika ditanyakan bagaimana Allah mengatakan in kuntum fi raib, ya jika kalian dalam keraguan, ini menggunakan kata jika. Ya, jika itu kan menunjukkan kemungkinan, ya. Jadi seakan-akan kan belum terjadi, ya kalau jika, dan biasanya in itu menunjukkan sesuatu yang sulit, ya kemungkinan terjadinya itu atau mustahil. Ba'idul wuku', ya jadi jauh, ya untuk bisa terjadi. Kalau beda dengan idza itu kemungkinan terjadinya kuat. Kalau menggunakan idza itu. Ya, nah di sini kenapa Allah menggunakan in kuntum? Ya wa ma'lumun annahum kanu fi raib, padahal diketahui bahwa mereka itu memang dalam keraguan gitu. Jadi seakan-akan tidak melakukan keraguan, padahal mereka berada dalam keraguan. Wa fi takdzib, dan juga pada mendustakan, mengingkari. Fal jawab, maka jawabannya adalah annahu dzakara harfain isyaratan. Ya Allah menyebutkan huruf in di sini sebagai isyarat bahwa keraguan itu sebetulnya jauh gitu ya bagi orang-orang yang berakal. Gitu ya. Jadi kalau orang itu memfungsikan akalnya, ya maka tidak akan ragu, ya dengan kebenaran, ya dengan perkara yang jelas buktinya ini. Gitu. Jadi walaupun pada kenyataannya orang-orang kafir itu memang ragu atau orang-orang munafik, ya di sini kan menjelaskan orang munafik. Oh bukan, sudah selesai, ya pembahasan munafik sudah selesai. Kan sudah memanggil kepada manusia kan, ya Yohanes subudu. Jadi orang yang ingkar kafir, ya termasuk munafik juga, kalau mereka ya berada dalam keraguan, ya. Nah sebetulnya bagi orang yang berakal, ya ragu-ragu itu sangat jauh, ya sehingga untuk berisyarat kepada hal itu menggunakan huruf in, gitu ya. Huruf in yang secara asal adalah sesuatu yang jauh, ya bisa terjadinya itu. Walidzalika wa harfa tawaqqu wal ihtimal, ya meletakkan atau menggunakan gitu ya huruf tawaqqu dan ihtimal. Ya tawaqqu itu mengungkapkan kemungkinan gitu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, dan ihtimal itu artinya kemungkinan terjadi, ya fil amril waqi, pada perkara yang terjadi. Libu di wuku'ir raibi, ya karena jauhnya terjadinya keraguan tersebut. Gitu ya, wa qubhihi, dan buruknya indal uqala'i, menurut orang-orang yang atau di sisi orang-orang yang berakal. Begitu. Jadi itu alasan atau rahasia, ya hikmah kenapa Allah menyebutkan in di sini.
Di in itu digunakan untuk sesuatu yang jauh ya terjadinya itu. Ya. Jadi orang kafir itu terjatuh ya kepada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi. Maka maqala ta'ala la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, kita lanjut ya berikutnya. Yang kedua siapa? Pak Humaydi ada? Oke, ada. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala abdina huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ubudiyatu ala wajhaini. Hammatun wa hiya allati bi makna al milku. Mulki. Al-mulki. Wa khassatun wa hiya allati yuradu biha at-tashrifu wa at-takhsisu wa hiya min awsafi asrafil ibadi. Walillahi durrul qaili darul. Walillahi darul qaili la tada'ni illa biya ibadiha fa innahu La tadani illa biya abdaha la tada'ni illa biya abdaha fa innahu asrafu asma'i. Fa'tu bisuratin amrun yuradu bihi at-ta'jizu min mithlihi ad-dhamiru a'idun ala ma nazzalna wa huwa al-Qur'anu wa min libayanil jinsi wa qila ya'udu ala nabi sallallahu alaihi wasallam famin ala haza ya qaumi qalbi inda zahra'i ya'rifuhu as-sami'u warra'i la tada'ni illa bi'abdaha fa innahu asrafu asma'i wa zakarahu. Enggak, itu ini apa catatan kaki itu. Oh, catatan kaki itu ke bawah lagi. Ya udah al-awwal famin ala hadza libtida'il ghayati. Libtida'il ghayati wa ma'nahu min basharin mislihi wal awwalu arjahu li ta'yinihi fi yunusa wa huda ya wa bi makna mithluhu fi yunus wa hudin fi yunusin wa hudin fi. Kalau Yunusnya Yunusa dia. Iya, kalau Hudinnya Hudin. Fi Yunusa wa Hudin wa bi makna mithlihi fi fasahatihi wa fima tadammanahu tangkungan aminal ulumi wal hikamil ajibati wal barahinil wadihati syuhada'akum alihatakum au a'wanakum au man yashhadu lakum min dunillahi ay ghairillahi wakila huwa minad danil hakir bahwa maqlubul labzi. Ya, dari situ udah artinya terjemahnya. Mudah-mudahan bisa, Ustaz. Ya. Ala abdina, atas hamba kami, wa nabi, dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penghambaan dan penyembahan itu atas dua bentuk.
penghambaan itu atas dua bentuk. Ammatun yang umum, dia yang bermakna raja, bermakna raja. Kerajaan bermakna kerajaan, ya, kekuasaan. Dan khusus, dia yang dimaksudkan dengan kemuliaan dan kehususan. Dan dia adalah dari sifat-sifat kemuliaan seorang hamba. Dan bagi Allah permata bagi orang-orang yang berkata. Bukan permata, daru di situ. Bukan permata. Bisa amal, bisa perkataan, ya, bisa karya. Jadi maksudnya ini kan doa gitu ya. Jadi ya, semoga diterima oleh Allah gitu ya. Perkataan orang yang berkata. Perkataan orang yang darun ini apa Ustaz? Darun bisa artinya amal. Amal karya orang yang, ya, termasuk juga syair. Berarti dia kan di sini orang yang berkata ini dia membuat syair kan. Ya. Syair itu kan bagian dari amal, bagian karya. Jadi semoga Allah menerima ya perkataan atau syair gitu kan. Bait syair yang dikatakan oleh seorang ini. La tada'ni illa biya abdaha. Jangan engkau tinggalkan aku kecuali dengan hambanya. Dengan hambanya. Ini bukan la tad'uni, jangan manggil aku. Jangan memanggil aku kecuali dengan bersama hambanya. Enggak, kecuali dengan panggilan ya abda. Kecuali dengan panggilan ya abdaha. Ya abdaha. Ya, Hai hambanya. Hanya berarti itu perempuan, syair itu perempuan. Ya. Maka sesungguhnya itu adalah semulia-mulia namaku. Ya, gitu. Maka datangkanlah surat perintah dimaksudkan untuk melemahkan dari semisalnya. Domir kembali kepada apa yang kami turunkan. Yaitu adalah Al-Quran, dan min adalah bayan bentuk bayan, penjelasan. Untuk menjelaskan jenisnya. Untuk menjelaskan jenis. Dan dikatakan min itu adalah kembali ke Nabi Muhammad SAW. Maka min pada masalah ini, atas masalah ini, adalah litida'il ghoyah, untuk memulai batasan. Untuk batasan ya. Dan maknanya dari manusia seumpamanya. Dan yang pertama lebih kuat untuk menentukannya. Bukan untuk, karena lita ini. Ya, karena ketentuannya pada Nabi Yunus dan Nabi Hud. Bukan. Dan surat Yunus. Di surat Yunus dan Hud. Di surat Yunus dan di surat Hud. Ya. Dan dengan makna semisalnya pada fasihannya dan pada kandungannya. Dari ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang yang mengajibkan, yang mengherankan. Dan mengagumkan ya, yang mengagumkan dan dalil-dalil yang jelas. Syuhada'akum, saksi-saksi kalian atau Tuhan-Tuhan kalian,
atau orang-orang yang membantu kalian, atau orang-orang yang menjadi saksi bagi kalian selain dari Allah, min dunillah ay ghairillah mustawiyan. Wa qila huwa minad danil hakir, dan dikatakan ini adalah dari kerendahan yang sangat hina, dan dia adalah kebalikan dari lafaz. Dibalik lafaznya. Dibalik lafaznya. Maksudnya kata dun itu asalnya dani gitu ya. Jadi dibalik, jadi huruf ilatnya jadi di tengah. Asalnya kan di akhir. Dunuwi gitu kan, dunuwi asalnya itu dani kan. Dani. Jadi dari duni ya, menjadi dani. Ya begitu. Ya, dan di maklub itu dibalik hurufnya, terbalik. Ya, dibalik dipindah huruf. Ini bisa ada pembahasan dalam ilmu tasrif adalah maklub ya. Ya. Yang dibalik seperti itu. Iya, itu yang dibalik menjadi wawu itu, Ustaz. Enggak, posisi kalau huruf ilat kan satu sama lain bisa saling menggantikan. Wawu, ya itu kan huruf ilat sama. Ya. Artinya posisi huruf ilatnya kan asalnya di akhir, dani itu kan di akhir ya. Nunnya di tengah. Nah sekarang dibalik, huruf ilatnya di tengah, lalu nunnya di akhir. Itu namanya maklub. Maklub lapsi. Syukran Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Silakan kalau ditanyakan dulu dari pembacaannya. Dari yang tadi dibaca. Ini yang sedikit Ustaz ya, makna mulku, maliki, milku. Nah itu kan agak sedikit kadang-kadang ini dari sisi makna gitu Ustaz. Iya, kalau mulku kerajaan, kekuasaan. Kalau milku kepemilikan. Malik raja. Ya, kalau malik itu kan lebih kuat lagi maknanya daripada yang pakai panjang itu malik, berarti yang memiliki kan. Kalau malik raja yang menguasai. Makanya di surah Al-Fatihah kan ada dua qiraah itu, ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Tapi maknanya ya sama, itu saling melengkapi, tidak bertentangan ya. Ya cuman Malik raja itu lebih kuat dari memiliki, dari menguasai. Ini bisa dibaca Malik dan mulku yang ini. Enggak, bimakna mulki. Mulki. Makna kerajaan. Miliki. Maksudnya hamba kami berarti yang dikuasai kan gitu ya. Ubudiyah. Kita aja Ustaz. Ya, yang lain barangkali ente kan. Ya, saya jelaskan dulu ya, nanti bisa di akhir ditanyakan baik pembacaan atau isinya. Ya, jadi di sini menjelaskan kata abdina ya terhadap hamba kami. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina. Telah kami turunkan kepada hamba kami. Nah, kata hamba abdun ya ubudiyah. Ya, itu bisa dua makna, ada makna umum artinya ketika semua manusia ataupun semua makhluknya adalah hamba Allah. Makna umumnya artinya mereka semua ada dalam kekuasaan Allah. Itu. Seperti halnya misalnya kalau manusia ada raja, lalu ada budak, ya ada hamba sahayanya. Itu artinya kan dalam penguasaan ya, dalam pengendalian. Ya, jadi makhluk-makhluk ini, manusia-manusia ya khususnya, itu adalah hamba-hamba Allah ya, artinya ada dalam kekuasaan Allah. Baik itu hamba itu beriman atau kafir ya, mereka semua tetap disebut hamba kan begitu. Nah itu makna umum. Nah ada makna hamba di situ makna khusus.
Ya artinya disebut sebagai hamba Allah. Jadi ini adalah sebutan kemuliaan, tasrif ya dan juga taksis, penghususan. Ya. Jadi dia sifat yang mulia ya. Jadi ketika disebut hamba kami artinya di situ ada kehususan ya sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan oleh Allah gitu. Jadi penggunaan kata abdun itu bisa untuk makna khusus. Makanya di sini ala abdina, dan dia sebagai sifat yang sangat tinggi sebetulnya ya. Ketika orang disebut sebagai hamba ya oleh Allah, sebagai hamba Allah, itu sebagai pujian. Begitu juga di surat Al-Isra misalnya, subhana asra bi abdihi kan begitu. Ya. Nah, kata abdun menunjukkan kemuliaan ini juga dikenal ya dalam bahasa Arab, dikenal oleh orang-orang Arab ya. Misalnya dalam syair dikatakan la tad'uni ila biya abdaha ya. Jadi orang ini merasa bangga disebut hambanya seseorang itu ya. Ini perempuan berarti abdaha. Ya, karena dia adalah namaku yang paling mulia begitu. Jadi bangga disebut abdun. Ya, kemudian fa'atu bisurat. Ini adalah jawab syaratnya ya. Tadi wa in kuntum itu syarat firaibim manazala ala abdina fa'tu. Ini fa'nya berarti fa'ul jawab. Jawab syarat, maka datangkanlah. Ini kan secara lafaz kan perintah. Nah, cuman perintah di sini tidak dimaksudkan secara hakiki. Ya, karena secara hakiki perintah itu kan tolabul fi'li ya minal a'la ilal adna. Ya, sebagaimana kita pelajari di ilmu balaghah secara asal ya, tapi di sini dimaksudkan adalah ta'jiz untuk melemahkan. Jadi didatangkan satu surat saja yang semisal dengannya, artinya kamu nggak akan bisa gitu. Untuk melemahkan ta'jiz. Ya min mislihi dari yang semisal dengannya. Ya nah hi di sini domir hi ini bisa berkemungkinan kembali kepada ma nazalna artinya kepada Al-Qur'an. Ya berarti kalau hi-nya itu kembali kepada Al-Qur'an ya min fungsi dari minnya itu bermakna bayanil jinsi menjelaskan jenisnya. Jadi dengan satu surat ya yaitu yang sejenis ya dengannya yang jenis yang semisal dengan Al-Qur'an. Jadi untuk menjelaskan jenis-jenis dari surat itu maksudnya adalah surat dari Al-Qur'an gitu. Nah, bisa juga berkemungkinan domirnya itu kembali kepada Nabi Muhammad. Kepada abdina tadi kan, dalam abdina fa'tu bisuratin mim mislihi dari yang semisalnya, berarti yang semisal Nabi Muhammad. Ya, famin alana. Kalau domirnya kembali kepada Nabi Muhammad, maka makna minnya itu tidak ilgoya. Ya, untuk permulaan goyah ya, batasan atau tujuan. Maknanya min basharin mislihi. Ya, dari manusia yang semisalnya. Wal awal arja yang pertama lebih kuat ya karena disebutkan secara jelas ya secara khusus tertentu di dalam surat Yunus dan Hud ya itu bisa dilihat dan dicek surat Yunus dan Hud maksudnya lebih kepada mendatangkan yang semisal dari Al-Quran itu surat dari Al-Quran. Nah, mendatangkan yang semisal dengan Quran itu maknanya apa ya? Wa bima mislihi fi fasohatihi. Dalam kefasihannya Al-Quran itu kan sangat fasih ya. Dan juga apa yang terkandung di dalam Quran itu ilmu-ilmu, hikmah-hikmah yang menakjubkan, bukti-bukti yang jelas gitu semuanya. Bukan hanya sebatas lafadznya saja. Kan Quran itu mukjizat ya dari lafadznya, dari makna, dari kandungan yang terdapat di dalamnya.
Makanya kan ada orang yang berusaha membuat ya kayak Musailamah Al-Kadzab. Dia membuat tapi hanya sebatas lafaznya aja ya. Misalnya al-fil ya, mu'adraka mal-fil gitu. Memang lafaz akhirnya itu menggunakan saja ya dengan bunyi-bunyi yang sama, tapi dari segi kandungan maknanya apa? Tidak ada manfaat. Dia hanya menjelaskan tentang gajah aja gitu. Ya belalainya panjang gitu. Cuman nyebut kayak gitu saja. Tidak ada kandungan makna yang mendalam. Ya syuhada ya para saksi di sini bisa maknanya adalah Tuhan-Tuhan yang kalian pertuhankan, atau pembantu atau orang yang menyaksikan kalian. Ya jadi silahkan kumpulkan, ajak. Waduh syuhada aku min dunillah dari selain Allah ya silahkan untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Gitu pasti mereka tidak akan bisa ya sebagaimana nanti di ayat berikutnya itu. Ya min dunillah min ghairillah selain dari Allah. Nah, ada juga yang mengatakan duni berarti dari yang lebih rendah gitu ya. Gitu. Dani il-hakir yang rendah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang tafsir ini memang menyebutkan ya kalau ada pendapat-pendapat lain gitu ya. Digabungkan, dikumpulkan. Eh, Walaupun biasanya yang paling awal yang disebutkan itu yang lebih kuat. Makanya yang pendapat berikutnya itu kila ya, kila. Kila itu kan mengisyaratkan lemah gitu ya pendapatnya. Tadi ya berikutnya silahkan dibaca dulu yang lainnya. Bagian Pak siapa? Pak Jaya ya ada Pak Jaya. Atau kalau ada yang menggantikan boleh. Tidak ada yang lain. Persiapan ya. Ya. Walan taf'alu dan tidak akan pernah ya kalian bisa melakukan i'tiradun baina syarti wa jawabi. Adalah pengalihan ya dari syarat dan jawabnya. Ya ini kan sebetulnya di tafsir ini memang tidak semua kata dia ditafsirkan ya karena ada yang dilewat. Jadi tetap kita harus melihat ayat utuhnya ketika membaca tafsir ini. Karena kan di ayatnya itu sebelumnya fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Terus juga tadi kan min dunillah in kuntum shodiqin. Jika kalian termasuk orang-orang yang jujur, yang benar. Fa'ilam taf'alu. Jika kalian tidak mampu walan taf'alu. Maka kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Nah, jadi sebelumnya kan ada syarat. Fa'ilam taf'alu. Jika kalian tidak melakukan itu syarat. Nah, lalu ditambah dengan kalimat walan taf'alu. Nah, ini adalah i'tirad. Ya, jadi kalimat sisipan. Jadi tidak antara syarat dan jawabnya. Karena setelah ini nanti ada jawab syaratnya. Wa jawabu. Ya, fihi mubalaghah. Di dalamnya ada mubalaghah. Suatu yang dilebihkan, dikuatkan. Ya, wa balaghah. Dan juga ada balaghah. Wa huwa ikhbarun bi ghaib. Memberitahukan dengan sesuatu yang gaib, zahara misdaqu fil wujud, yang nampak pembuktiannya pada kenyataan, idlam yakdir ahadun an ya'tiya bimislil Qur'an, di mana tidak mampu seorang pun untuk mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an, ma'afasahatil arabi, ya, bersamaan dengan kepasihannya orang-orang Arab di zaman nuzulihi,
pada zaman turunnya, pada waktu turunnya, wa tasarrufihim fil kalami, dan keahlian mereka dalam pembicaraan, dalam perkataan. Ya, atau apa yang mereka lakukan, tasarruf. Tindakan dengan mereka ya dalam membuat perkataan, wa hirsihim ala takdzib. Ya, dan juga kesungguhan mereka untuk mengingkari. Wa fil ihbari bidzalika mujizatu ukhra. Dan pada mengabarkan dengan hal itu ada kemujizatan lain. Waqad uhtulifa fi azzil khalqi anhu ala qaulain. Ya, ada perbedaan pendapat ya dalam ketidakmampuan makhluk darinya. Ya, jadi dari mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran itu. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalian tidak akan mampu. Ya, jadi kan ini tantangan ini Allah berikan ya kepada semuanya ya, semua manusia sampai akhir zaman kan, bukan hanya pada zaman Nabi saja. Gitu ya, silakan datangkan. Nah, jika kalian tidak mampu, kalian tidak akan pernah mampu. Artinya sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun tidak akan ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang gaib ya, yang Allah sampaikan kepada kita, dan dia akan terbukti dalam kenyataannya, di mana sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah bisa. Walaupun kita lihat orang Arab itu kan tentu orang-orang yang sangat fasih dan sangat ahli kan dalam bahasa. Ya, tapi mereka tidak mampu. Nah, ada perbedaan ya dalam memahami kelemahan, ketidakmampuan makhluk ya darinya, yaitu ahaduma anau laisa fi qadratim al-ityan bimislihi wa huwa sahih. Ya, jadi mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan yang semisalnya, dan ini pendapat yang benar. Wasani, dan yang kedua, anau kana fi qudratihim wa sarafu anhu wal ijaz hasilun ala wajhain. Surrifu berarti ya, hancurkan, mereka dipalingkan darinya. Nukad bayana sairaujuhi ijazihi fil muqaddimah. Sungguh kami telah jelaskan seluruh bentuk-bentuk kemujizatannya dalam muqaddimah. Maksudnya dalam muqaddimah tafsirnya ya, itu Ibnu Juzai kan membahas muqaddimah tafsirnya terlebih dahulu ya, itu bisa tergolong ke dalam ilmu usul tafsir. Itu cukup lengkap ya pembahasan dalam buku itu, sudah kita bahas ya, sudah khotam ya, itu Muqaddimah tafsir Ibnu Juzai ini. Di antaranya beliau menyebutkan bentuk-bentuk kemujizatan Al-Qur'an ya. Jadi pendapat kedua mengatakan mereka mampu tapi dipalingkan dari kemampuan itu. Ya, tapi kan tetap saja pada kenyataan mereka tidak mampu melakukannya. Jadi yang lebih tepat yang pertama tadi ya. Gitu. Nah, karena tidak mampu yang membuat semisal dengan Al-Quran, artinya bukti yang datang dari Allah itu sangat kuat ya atas kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad yang diberi wahyunya itu, ya akhirnya ya sudah imani saja gitu ya. Ya, dan mengingatkan kepada akibat yang akan didapatkan jika tidak beriman, itu neraka fattakunnar. Ya, ini kan menyebutkan sesuatu yang lazim atau akibatnya, konsekuensi yang akan didapat. Ya, tujuannya adalah agar lebih kuat untuk orang itu merasa takut. Ya, gitu. Jadi bukti sudah jelas Allah berikan, gitu ya. Maka kemudian ya wajar Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan siksa neraka bagi yang tidak mau beriman. Gitu. Ya, lalu disebutkan neraka itu bahan bakarnya ya adalah batu.
sebagai gambaran ya. Ya, artinya menunjukkan bahwa apinya bukan sembarang api, bahwa kayu bakarnya saja adalah batu dan juga manusia. Waquduhan nasu wal hijarah. Ya, jadi kenapa nasunya tidak dijelaskan? Karena jelas ya. Jadi para penghuni neraka itu ya artinya jadi kayu bakar neraka. Nah, sedangkan di sini disebutkan juga batu, maka dijelaskan ada penafsiran. Misalnya dari Ibnu Mas'ud yang menyebutkan dia itu ya seperti batu korek api yang biasa ya digunakan untuk menyalakan api. Ada juga yang mengatakan batu yang disembah. Patung-patung itu berasal dari batu. Maka dia juga dimasukkan ke dalam neraka ya. Wallahualam, ada yang berpendapat seperti itu. Ya, lalu idat lil kafirin ya disediakan bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa neraka dan surga juga sudah diciptakan oleh Allah. Allah alam bisawab ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Dari pembacaan ataupun dari pemahamannya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Ya, Ustaz. Syukran ala ihtimamikum. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.